dunia ini ada banyak sekali jenisnya. Namun tidak semua permainan mengundang keceriaan dan gelak tawa. Beberapa permainan ini justru berbahaya karena mengandung unsur-unsur mistis di dalamnya, yakni permainan pemanggilan arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Seperti permainan yang sering dilakukan di Indonesia, jelangkung. Konon, jelangkung merupakan permainan boneka kayu yang syarat akan kekuatan gaibnya, di mana para pemainnya memanggil dan mengundang makhluk halus untuk datang dan berkomunikasi. Juga tidak sedikit dari mereka mengalami kejadian-kejadian aneh, karena bisa saja makhluk halus yang datang adalah makhluk yang berbahaya. Jika di negeri kita ada permainan jelangkung, di negeri barat ada kisah legendaris Bloody Mary. Hantu ini sangatlah populer di negeri barat. Hampir semua film barat akan memunculkan penampakan sosok hantu Bloody Mary yang melegenda ini. Banyak yang percaya jika hantu Bloody Mary merupakan hantu yang bisa mencelakai manusia. Bahkan konon, hantu yang katanya berada dalam cermin ini bisa merenggut nyawa manusia. Seperti permainan jelangkung, hantu Bloody Mary ini juga dapat dipanggil oleh siapa saja. Konon, sosok ini akan muncul dengan wujud yang sangat mengerikan dan dengan penuh darah yang mengalir keluar dari kepala sampai ujung kakinya. Hantu menyeramkan ini telah populer di dunia dan telah menjadi legenda misterius. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, siapa saja yang berani memanggil Bloody Mary, maka orang itu akan dibawa ke dalam cermin untuk dijadikan sebagai tumbal. Tetapi siapakah Mary itu? Bagaimana sosok hantu Bloody Mary? Mengapa ia disebut dengan Bloody Mary? Dan seperti apakah kisah-kisahnya? Apakah Anda penasaran? Dan apakah Anda cukup berani? Konon, sekitar abad ke-16 yang lalu, hiduplah seorang gadis muda bernama Mary Ward. Parasnya begitu sempurna, bahkan menurut legenda, Mary kala itu sangat digilai dan dikagumi oleh banyak pria. Ia juga kerap kali sering menatap wajahnya di depan cermin. Namun, pada suatu hari, Mary Ward mengalami sebuah insiden kecelakaan yang hebat dan menghancurkan seluruh wajahnya. Oleh kedua orang tuanya, Mary Ward tidak diperbolehkan melihat cermin. Bahkan mereka menyingkirkan semua cermin yang ada di rumahnya untuk menjaga perasaan anaknya. Namun, karena merasa penasaran, suatu malam Mary diam-diam menyelinap ke dalam sebuah gudang. Di gudang tersebut, Mary berhasil menemukan sebuah cermin besar seukuran tubuhnya. Ia pun melanggar perintah ibunya dan mulai bercermin. Betapa kagetnya Mary saat ia melihat wajahnya yang ia sendiri tidak bisa kenali. Dengan perasaan sedih, Mary pun menangis dan berteriak sekeras-kerasnya. Mary meninggal dengan penuh rasa kesedihan. Dan sebelum meninggal, Mary sempat berkata jika dirinya kembali akan merusak wajah siapapun yang mencarinya di dalam cermin. Ia akan muncul ketika ada orang yang memanggil namanya lewat cermin dan mengambil mata orang yang memanggilnya. Seiring dengan perkembangan zaman, Bloody Mary menjadi kisah misteri yang selalu dibicarakan dan menjadi kisah urban legend yang terus diceritakan turun-temurun dengan berbagai versi. Ada versi lain yang juga menceritakan siapa itu Bloody Mary. Konon, di kisah lainnya ada juga yang menceritakan bahwa Bloody Mary adalah hantu wanita dengan mata berdarah yang disebut-sebut menempati sebuah rumah besar kuno. Rumah tersebut dikenal dengan nama Madhouse Mansion. Ternyata di balik sosok hantu yang menyeramkan ini terdapat sebuah kisah yang begitu memilukan dan menyedihkan hati. Rumah Madhouse Mansion ini berlokasi di Fairfield County, Ohio, Amerika Serikat. Sampai saat ini, rumah ini menjadi rumah kosong yang telah lama ditinggalkan, sehingga menjadi rumah yang menyeramkan. Rumah inilah yang dikabarkan merupakan tempat asal dari hantu wanita Bloody Mary. Kisah ini
berawal dari sekitar pertengahan abad ke-18, yaitu ketika Mary tinggal di rumah besar tersebut bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya. Awalnya kehidupan keluarga ini tampak damai dan baik-baik saja, hingga pada suatu malam hal yang mengerikan terjadi di rumah ini. Sang suami mengikat Mary di sebuah kursi dan kemudian membunuh anak-anak mereka. Ia dengan kejam menghabisi nyawa semua anak-anaknya. Mary yang sedang diikat di sebuah kursi dapat melihat semua kejadian itu dari pantulan cermin yang terletak di depannya. Setelah dengan brutal menghabisi nyawa anak-anaknya, dia kemudian menghampiri Mary dan membunuhnya dengan entah apa yang membuat sang suami mengamuk dan marah. Namun, seperti apa sang suami menghabisi nyawa Mary? Apakah ia menembakkan kepala Mary? Ataukah ia membakar seluruh tubuh Mary? Ataukah ia menusuk Mary dengan pisau? Atau ia mencekik leher Mary? Kira-kira dengan cara apa sang suami menghabisi nyawa Mary? Anda penasaran? Saksikan kelanjutan ceritanya besok malam hanya di On The Spot.